Oleh karena itu, medan pertempuran kalau ijazah kita geser ke skripsi. Jadi medan peperangannya nanti bukan lagi ijazah, tetapi skripsi. Ya, kalau bisa gelar perkara bersama tentang skripsi ini. Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Ya kan? Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Bukan ijazah, karena ijazah bisa diumpetin. Yang dilaporkan adalah Jokowi, UGM, ya, dan Pak Kasmujo. Nah, itu yang dilaporkan. Nah, ini baru mantap ini. Peperangannya adalah skripsi. Ini tentang rakyat ingin tahu. Betul nggak Pak Jokowi itu sarjana Fakultas Kehutanan? Ya kan? Sementara ditampilkan oleh Bareskrim, terima kasih Bareskrim, menampilkan bulatannya 2 kali sarjana muda. Kalau memang lulus Pak Jokowi dengan gelar BSc, tentu ada ijazah BSc sebelum ke sarjana sekolah lagi. Kan begitu, dapat gelar BSc, dapat ijazah BSc, baru setelah itu melanjutkan ke sarjana, begitu. Nah, tetapi apa yang ditampilkan kan terdaftar di 3 kali itu bulatan di sarjana muda. Dan SKS-nya atau kreditnya dibilang itu 88 SKS, ya, atau 88 kredit, itu mata kuliah wajib. Hanya 34 mata kuliah pilihan. Berarti total 122 SKS. Ya, terbukti yang ada di Fakultas Kehutanan UGM yang saya duga, saya analisis juga reproduksi. Ya, makanya inilah yang menjadi objek gugatan dan objek aduan, menjadi peperangan baru. Ya, bulan 6 akan dilaporkan aduan skripsi palsu Joko Widodo ke laporan, ya, supaya nanti Bareskrim jangan ini menjadi aduan masyarakat lagi, tetapi langsung laporan LP gitu loh. Jangan hianati rakyat, Pak Bareskrim, ya kan? Tentu masih banyak jenderal-jenderal baik berintegritas di Bareskrim sana, saya masih yakin. Terima kasih kepada Bareskrim yang telah mengungkapkan fakta-fakta baru. Saya yakin itu disengaja ya oleh Bareskrim. Sejumlah orang baik, ya, polisi baik di Bareskrim yang untuk kita analisa, ya, ditampilkan oleh Dirtipidum di belakang layar. Dirtipidum, saya kira itu pesan dari orang-orang baik yang masih baik, ya, di Bareskrim untuk kita analisa. Jadi akan sedang dikonsep laporan ke sidang perdata maupun ke sidang ke Bareskrim, ya. Jadi laporan kita, ya, merupakan peperangan baru nanti ini, yaitu laporan terhadap skripsi, ya, skripsi palsu Joko Widodo. Jadi peperangannya bukan lagi ijazah, tetapi peperangannya adalah skripsi. Kalau ijazah bisa dia tahan, atau dia katakan telah diperlihatkan kepada pengacaranya. Loh sih, banyak protes ya ini, ya. Ada ini orang di belakang ini protes terus kerjaannya. Jadi lupa saya apa yang mau saya omongkan. Ya, peperangan kita nanti bukan lagi ijazah, karena ijazah hanya dia perlihatkan ke beberapa orang, katanya ke beberapa wartawan, tidak boleh foto, tidak boleh difoto, ke pengacaranya katanya Rifai atau apa itu, ya, enggak, dia katanya mengaku sudah ditunjukkan, sudah menyentuh, tapi enggak pernah juga dia foto, ya kan. Terus Dirtipidum juga enggak pernah menunjukkan, cuma foto dan foto dari fotokopi. Nah, oleh karena itu medan pertempuran kalau ijazah kita geser ke skripsi. Ya, kita geser ke skripsi, medan peperangan itu. Ini saya apakan dulu. Ya, jadi medan peperangannya nanti bukan lagi ijazah, tetapi skripsi. Ini dia peperangan barunya, ya, skripsi yang sudah sangat modern, ya. Nanti sekaligus dilaporkan ini ke perdata. Kalau perdata langsung sidang khusus skripsi, ya, tidak ada lagi proses di polisi, ya, tetapi sekaligus kita laporkan ke Bareskrim, ya. Kalau bisa gelar perkara bersama tentang skripsi ini, Pak Dirtipidum, jangan lagi ditutup-tutupi nih, apalagi hanya diraba, terasa ada sedikit cekungan.
Nah, handpress itu kan nggak saintifik. Kami ingin itu kita rekonstruksi bersama, ya kan, oleh percetakan perdana itu. Bagaimana secantik itu, kok orang lain satu dunia nggak pernah punya lembar pengesahan skripsi secantik itu. Itu yang perlu kita laporkan. Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu, ya kan? Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Baik yang dipegang Jokowi maupun dipegang yang lain, mau yang diakui pengacaranya, mau yang dipegang diserahkan ke Dirtipidum maupun ke Polda. Ya, makanya ini sekaligus dilaporkan kedua, ya, pengadilan data maupun laporan ke Bareskrim. Nanti di Perdata akan disidangkan itu skripsi itu. Itu mantapnya kita, ya kan? Peperangan baru mengenai skripsi palsu, bukan ijazah, karena ijazah bisa diumpetin, ya, diumpetin sama dia itu. Kalau ijazah skripsi, maka itu sudah milik publik. Yang dilaporkan adalah Jokowi, UGM, ya, dan Pak Kasmujo. Itu yang dilaporkan, 3 pihak yang dilaporkan. Saya minum dulu ya. Jadi saudara-saudara, yang dilaporkan adalah 3 pihak setidaknya yang saya dengar dari tim, ya. Agak-agak lupa juga memori saya sekarang, tapi yang saya ingat itu 3. Yaitu 1, Pak Jokowi, yang kedua UGM, ya. Yang ketiga Pak Kasmujo juga dilaporkan. Gitu, karena dalam 2017 di dalam dialog video yang disiarkan banyak oleh televisi, di situ Pak Kasmujo berperan sebagai pembimbing skripsi dan Pak Jokowi berperan sebagai mahasiswa bimbingan skripsi yang datang bolak-balik, dan Pak Kasmujo galak. Atas bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Terima kasih. Namun tahun 2025 ternyata setelah diajukan sidang gugatan oleh Pak Komarudin dari seorang pengacara dari Makassar, terbukalah kotak Pandora itu sedikit demi sedikit oleh Pak Kasmujo, ya, yang mengatakan dia hanya seorang asisten dosen, bukan pembimbing skripsi. Yang kemudian beberapa hari selanjutnya juga dibantah oleh Pak Jokowi bahwa pembimbing skripsinya memang bukan Pak Kasmujo, tetapi Pak Kasmujo hanyalah dosen pembimbing akademik, ya kan? Nah, diralat lagi, baru keluarlah kata-kata untuk mengucapkan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sebagai pembimbing skripsinya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa itu tidak diungkapkan pada tahun 2017? Kan begitu sekarang, saudara. Iya kan? Harusnya itu 2017, itu diakui Pak Jokowi. Nah, ini perlu disidangkan, ya, di Perdata maupun nanti pemeriksaan di Bareskrim terkait skripsi ini. Ya, Pak Kasmujo akan dipanggil oleh Bareskrim maupun dipanggil ke sidang Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau di Jakarta Pusat. Nanti kita lihat ya laporannya kemana, ya kan? Nah, ini baru mantap ini, peperangannya adalah skripsi. Akan dipanggil juga percetakan perdana. Nah, ini dia peperangan sesungguhnya. Kenapa? Karena ya kalau skripsi bisa lah mengaku-ngaku pengacaranya, ya kan? Pengacaranya, oh iya saya sudah sentuh. Kalau dia sudah sentuh, sudah lihat, langsung kita disuruh percaya, kan? Tapi analisis ilmiah saya terhadap skripsi itu langsung dibilang fitnah. Mananya itu nggak konsisten, ya? Hapusin dulu apa itu si buzzer itu, ya kan? Biar apa dia nggak cari makan dia, ya? Langsung hapusin. Kita bicara tentang konsep besar bernegara, ya kan? Bukan tentang siapa, tentang si itu, tentang saya, tentang Roy, tentang Bu Tifa, bukan. Ini bukan tentang kami kok. Ini tentang rakyat ingin tahu. Betul nggak Pak Jokowi itu sarjana Fakultas Kehutanan? Ya kan? Sementara ditampilkan oleh Bareskrim, terima kasih Bareskrim, menampilkan bulatannya 2 kali sarjana muda. Kalau memang lulus Pak Jokowi dengan gelar BSc, tentu ada ijazah BSc sebelum ke sarjana, sekolah lagi. Kan begitu, dapat gelar BSc, dapat ijazah BSc,
baru setelah itu melanjutkan ke sarjana, begitu. Ya kan? Kan begitu, harus punya ijazah BSc. Nah, tetapi apa yang ditampilkan kan terdaftar di 3 kali itu bulatan di sarjana muda. Dan SKS-nya atau kreditnya dibilang itu 88 SKS ya, atau 88 kredit itu mata kuliah wajib. Hanya 34 mata kuliah pilihan. Berarti total 122 SKS. Ya, terbukti Dr. Suryadi ya di Hersubono Point itu ada buku panduan apa itu Fakultas Kehutanan UGM tahun 1982. Di situ sarjana muda itu 120 SKS. Jadi pas kan. Sementara transkrip nilai Joko Widodo yang ada ditampilkan oleh Dirtipidum di belakang monitor di belakangnya, ya, layar di belakangnya 122 SKS. Berkesesuaian, berarti kalau sarjana muda maka tidak skripsi, alias skripsi yang ada di situ yang saya kaji itu terlalu modern untuk tahun 1985. Font-fontnya itu terlalu modern, meskipun banyak tetap membela tanpa ada pembuktian. Tunjukkan dulu lembar pengesahan skripsi kalau ada, kalau ingin membantah kalian yang masih membela Pak Jokowi, coba tunjukkan dulu 1 buah saja lembar pengesahan skripsi tahun 85 kayak punyanya Pak Jokowi. Yang ada ya punya teman-temannya yang ada di Fakultas Kehutanan UGM, yang saya duga, saya analisis juga reproduksi ya, punyanya Sri Dominingsi, Lembah Edianto, Sigit Harwinarto, dan itu kosong semua. Mana mungkin skripsi kayak gitu kosong bisa diserahkan ke jurusan atau ke fakultas untuk didistribusikan ke perpustakaan dan segala macam. Memangnya UGM universitas abel-abel, ya kan? Kalau ada orang yang mengaku itu adalah resmi UGM, maka kalian sendiri yang merendahkan derajat UGM. Karena bagi saya UGM itu tertib dan ketat sekali administrasi akademiknya. Ya, kalau ada yang mengatakan punyanya Lembah Edianto, Sigit Harwinarto, Sri Dominingsi yang saya tampilkan di X saya dan sering di YouTube saya itu kosong semua dengan cetakan modern juga. Ya, kalau kalian bilang itu resmi dari UGM, berarti kalian menghina derajat UGM. Nggak mungkin UGM kayak gitu mau menerima itu kosong semua, tidak ada dosen penguji, dosen pembimbing, tidak ada tanda tangan dekan. Itu kan hasil reproduksi itu teman-temannya Jokowi supaya sama dengan skripsi atau lembar pengesahan Joko Widodo. Makanya inilah yang menjadi objek gugatan dan objek aduan, menjadi peperangan baru, ya, menjadi amunisi kita. Kalau TPUA melaporkan ijazah palsu, ya, 9 Desember 2024. Nah ini ya bulan 5, berarti bulan 6 lah ya. Bulan 6 akan dilaporkan aduan skripsi palsu Joko Widodo ke laporan ya, supaya nanti Bareskrim jangan ini menjadi aduan masyarakat lagi, tetapi langsung laporan LP gitu loh. Jangan hianati rakyat Pak Bareskrim, ya kan? Tentu masih banyak jenderal-jenderal baik berintegritas di Bareskrim sana, saya masih yakin ya, masih ada 1-2 yang bisa kita harapkan, yang punya rasa cinta pada Republik melebihi cintanya pada dirinya maupun keluarganya, ya. Langsung itu diproses, diperiksa secara forensik, direkonstruksi dengan teknologi yang katanya cetakan handpress itu, ditata satu-satu fontnya supaya rata tengah sempurna, jarak antar kata bervariasi, itu harus direkonstruksi. Kalau tidak bisa, berarti mengaku saja bahwa itu reproduksi. Apalagi kalau ditelisik ya, secara fisika maupun kimia, usia kertas, usia tinta, jenis tinta, kimiawi tinta, dan segala macam. Nah gitu ya, kita ingin peperangan baru, skripsi. Yang akan digugat nanti adalah Rektor UGM, Ova Emilia, pembimbing yang tahun 2017 diakui sebagai pembimbing skripsi, yaitu Bapak Insinyur Kasmujo MS dan Joko Widodo. Itulah 3 pihak nanti yang akan dilaporkan, digugat di pengadilan perdata, ya, pengadilan negeri, tapi untuk perdata bukan pidana, maupun dilaporkan ke Bareskrim, 3 pihak itu. Jadi siap-siap Pak Jokowi, akan ada laporan baru. Begitu Pak, Bapak bisa melaporkan kami pencemaran nama baik, kami bisa buka laporan baru terkait skripsi Bapak. Kan begitu Pak. Ya, equality before the law. Ya, asas persamaan di depan hukum. Bapak juga harus datang nanti ke Bareskrim. Terakhir
terkait laporan ya dari mereka yang akan melaporkan. Saya kan hanya dengar-dengar bisik-bisik, nanti yang melaporkan ada, bukan saya. Saya dengar-dengar bisik-bisik. Ya kan, siap-siap Pak Jokowi akan datang lagi ke Barreskrim gitu Pak, dan nanti di pengadilan perdata, pengadilan negeri Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat gitu Pak Jokowi, ya kan. Kita kan ingin kejujuran aja, misalnya Bapak Jokowi ceritakan, tapi UGM aja nggak mau sekarang terbuka ya terkait itu skripsi kosong itu, nggak berani dia menjelaskan itu atas nama Sigit Harwinarto, Lembah Edianto, Sri Dominisi. Kenapa itu kosong dan cetakannya modern? Nggak berani UGM keluar untuk memberikan gambaran ilmiah tentang itu. Kenapa kosong diterima? Kan begitu, UGM tertutup ya terpaksa kita perdatakan supaya dibuka di situ. Tapi khusus skripsi, ya, gitu bro. Jadi UGM Rektor Ova Emilia ya harus datang. Minum dulu ya. Oleh karena itu, bersiap-siaplah Pak Jokowi. Kami juga bisa melaporkan Bapak. Bapak melaporkan kami pencemaran nama baik, fitnah, dan segala macam. Ya silahkan buktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Bapak yang menuduh pencemaran nama baik. Di mana pencemaran nama baiknya? Kan begitu Pak Jokowi dan timnya. Jangan mau dikompor-kompori pengacaranya Pak. Kalau pakai ini, ya makin panjang pekerjaan Bapak, makin banyak ininya. Kalau kami, pengacara pejuang yang mendampingi kami, yang benar-benar pro bono. Gitu, bukan yang pura-pura pro bono. Ini pengacara pejuang, bukan pengacara cari duit yang kaya. Gitu, ya kan? Kalau di tempat Bapak nggak tahu kalau pro bono atau apa, atau pura-pura pro bono kayak kasus sebelumnya, ya kan? Saya tahu itu. Saya tahu dapurnya, ya kan? Pura-pura pro bono atau benar pro bono. Gitu, ya kan? Nanti ada saatnya itu kita bongkar nanti tuh, ya. Gitu, minum lagi, ya kan. Kalau di sisi kami, pengacara pejuang, 0 rupiah, pro bono, memang mereka ingin memperjuangkan, bukan kami. Kami adalah instrumen untuk membongkar semua kebohongan Jokowi, mulai dari SMK, ya, 6.000 pesanan, janji-janji lain, tidak hutang, anak saya tidak minat ke politik, tapi diotak-atik undang-undang di MK. Ya kan? Ini pejuang-pejuang seperti ini karena mereka cinta Republik ini. Mereka tidak ingin presiden berikutnya seperti Jokowi. Ya kan? Coba lah bayangkan. Ya, dia sedang presiden, anaknya nyalonkan wapres. Di manalah ciri kita berdemokrasi kayak gini? Kan adab dan etika itu lebih tinggi daripada apapun. Manalah adab politiknya? Manalah etika politiknya? Kenapa nggak sekalian di presidenkan aja anaknya itu sekalian? Kan tanggung kali cuma wapres. Jadi kita takut punya presiden seperti Jokowi ini berikutnya yang etikanya nggak ada. Bayangkan nanti kalau presiden berikutnya, Jokowi saja bisa waktu presiden anaknya nyawapres, ya kan, berkompetisi. Akulah, kenapa enggak? Ya tambah lagi, ya anakku jadi nyapres aja biar jadi presiden berikutnya terus. Ya nanti bapaknya presiden, anaknya presiden. Terus nanti cucunya jadi presiden. Ya karena dia mengontrol semuanya, TNI, Polri, dan sistem pemerintahan struktural dari vertikal bawah atas sampai bawah. Ya bagaimana republik ini kalau begitu terus? Ya sudah dikasih presiden sekali kurang lagi. Ya 2 periode kurang lagi, anaknya lagi. Mau 3 periode dia batal, gagal, ditolak oleh Megawati. Akhirnya anaknya yang jadi wapres. Begitu serakahnya kan? Kurang. Padahal dia dari Solo sana cuma model SMK-nya, itu pun tipu-tipu ternyata. Ya, 6.000 katanya, pesanan sudah 6.000, sampai sekarang nggak ada. Coba buktikanlah dulu, ada. Ya, itu pun masih dicintai. Ya. Lagu tahe, ya. Jadi tadi ada podcast saya baru dipublish, nama apanya? Podcastnya dengan Bang Eros Jarot, dengan Pak Lukas di situ. Di podcastnya Bongkar Abis, ya, Bongkar Abis. Di situ kami bertiga dengan Bang Eros Jarot dan Pak Lukas. Siapakah yang mengancam negara? Ya kan, Rismon CS atau Jokowi? Di situ judul YouTube-nya, videonya. Kalian tonton, subscribe, like, and comment. Nama YouTube-nya
bongkar habis. Kita harus dukung semua kanal-kanal yang mau menyuarakan suara-suara bagi rakyat. Kalau media mainstream, mereka sudah punya banyak pendukung. Nah, sekarang kita harus hidupkan kanal-kanal yang bisa menyuarakan suara hati kita, suara rakyat. Gitu. Kita harus dukung apapun yang terjadi. Ya. Oke, banyak kali nih apa ini ya, buzzer-buzzer, tapi udahlah, nanti ada yang ngapusin itu. Ya kan? Biar jangan cari makan mereka di live saya. Enak kali buat aja live sendiri. Nah, terkait dengan terima kasih kita kepada Barreskrim yang menampilkan fakta-fakta baru walaupun secara elektronik saja, tapi sudah bisa kita raba-raba ya. Betapa banyak kali kertas yang cukup putih untuk usia 40 tahun ya, tahun 85 anggap saja. Satu ya. Dari usia kertas saja sudah cukup putih, kita ragukan itu. Yang kedua, terdaftar di sarjana muda. Yang ketiga, total SKS 122, hanya cocok untuk sarjana muda ya. Seorang dosen di Universitas Leiden, Dr. Suryadi, itu mengungkapkan di Hersubuno Point bahwa saat itu ya dibuka panduan apa namanya skripsi ya, panduan skripsi di Fakultas Kehutanan UGM. Itu kalau sarjana muda hanya 120 SKS. Dan tidak ada terminologi atau istilah tesis, yang ada skripsi untuk S1. Jadi kalau ada yang bilang yang ditunjukkan kepada kami tanggal 15 April itu 2025 di UGM oleh Saminuddin Baruri itu sendiri, ya, yang tidak ada lembar, tidak ada tanda tangan kecuali pembimbing utama Hasanum Simon, ya, atau Simon Hasanum Simon, Insinyur Hasanum Simon sebagai pembimbing. Cuma itu aja tanda tangannya, ya. Penguji nggak ada tanda tangan, pembimbing dekan nggak ada tanda tangan. Terus lembar pengesahan skripsi sangat canggih, dan diyakinkan kami ini dicetak sama seperti Joko Widodo dipercetakan perdana, ingin menggiring kami. Tetapi di atas telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Itulah bayangkan. Apakah UGM bisa menjawab itu? Lembar pengesahan skripsi menjadi tesis punyanya Saminuddin Baruri itu, yang cuma ditandatangani satu orang saja, dosen pembimbing utamanya, Insinyur Hasanum Simon. Ya kan? Dengan lembar pengesahan skripsi yang sangat cantik. Coba jawab itu Saminuddin Baruri itu. Berani nggak anda keluar? Sekarang kok sudah lenyap Anda dari peredaran? Nggak menjadi diehardnya Jokowi lagi. Saminuddin Baruri itu apa karena sudah kita telanjangi penipuan Anda? Ya, kok bisa tulisannya tesis? Padahal dalam buku panduan UGM Fakultas Kehutanan menggunakan istilah skripsi untuk S1, bukan tesis, tesis untuk S2. Itu jelas diungkapkan oleh Dr. Suryadi dari pengajar dari Universitas Leiden. Bagaimana Anda menjawab itu? Dan UGM, diamlah kalian terus berharap bahwa isu ini menjadi dingin. Isu ijazah dan skripsi Joko Widodo ini menjadi dingin, kalian menjadi aman. Ternyata tidak. Akan ada peperangan baru berupa skripsi Jokowi dilaporkan ke Barreskrim. Ya, kalau orang hukum kan kayak gitu ya. Dugaan skripsi palsu Joko Widodo dilaporkan ke Barreskrim. Dan sidang perdata. 3 pihak yang akan digugat, Rektor UGM, Ketua Wali, 4 berarti ya, Rektor UGM, Ketua Wali Amanat UGM, Pratikno, ya, sekarang juga masih dia, ya, Mensesnek atau sekarang apa sih dia? Nah itu, ya, pertama adalah Rektor UGM, yang kedua adalah Ketua Wali Amanat WMA, ya, Wali Amanat Alma Mater, yaitu Pratikno, yang ketiga Bapak Kasmujo, ya, yang dulunya ketawa-ketawa mengaku ya, mengangguk-angguk pada tahun 2017 di video sebagai dosen pembimbing skripsi. Yang keempat adalah Joko Widodo. Itu dilaporkan ke 2 tempat sekaligus, yaitu sidang perdata maupun ke Barreskrim. Siap-siap untuk dipanggil ke 4 pihak tersebut, termasuk Pak Pratikno ya, yang sekarang jadi menteri, Anda sekarang Ketua Wali Amanat UGM. Harus siap untuk dipanggil. Ya, kita terima kasih kepada pihak-pihak di Barreskrim yang telah menyajikan itu, meskipun kami kecewa ya, kenapa nggak ditampilkan di depan seperti Konpres pada umumnya, berikut dengan bukti-bukti pencurian apa segala macam lengkap. Tapi kemarin nggak ada, kosong, cuma catatan saja satu dibawa oleh Dirtipidum Brigjen Juhandani. Ya, sisanya cuma ditampilkan di layar.
Apakah begitu Pak Prabowo Subianto cara kerja dari kepolisian ini, Pak? Ya kan, katanya identik, terus nanti disimpulkan identik, tapi menampilkan bukti-bukti dokumen itu pun nggak berani di depannya. Pak Prabowo Subianto ini bagaimana sih, Jenderal Listio Sigit Prabowo ini kan, masa bekerja seperti ini? Kan ditertawakan dunia lah, ya. Masa menampilkan bukti-bukti dokumen itu nggak berani di depannya, difoto-foto sama wartawan, atau dipanggil dari pihak pelapor, TPUA dan ahlinya. Harusnya kan begitu, ya, kalau mau transparan. Ini enggak, ya, yang ditampilkan itu, ya kan, perlu diganti juga Pak Prabowo dirtipidumnya ini, gitu loh Pak. Kok bisa kerjanya begitu? Berikut juga apanya, Kapolrinya itu, ya, sudah terlalu lama itu Pak Prabowo Subianto. Masa barang peninggalan Jokowi masih Anda pertahankan? Sekarang Indonesia sudah lembaran baru, Kapolri baru, harapan baru. Ya, kalau masih Listio Sigit Prabowo kan itu yang diangkat Jokowi, kan kepentingannya jadi ada untuk melindungi Jokowi, karena Listio adalah Kapolri yang diangkat oleh Jokowi. Nah, kalau Jokowi yang diperiksa nanti atas laporan kami, ya, dugaan skripsi palsu, nah bagaimana Pak, konflik kepentingan? Lebih baik kalau nggak dinonjokkan aja dulu Listio Sigit Prabowo, diberhentikan sementara dalam pemeriksaan terkait dengan ijazah dan skripsi palsu, gitu loh Pak Prabowo Subianto, ya kan? Apa dulu dia, nonjokkan, istirahatkan sebentar, ganti dulu Kapolri, mungkin dilanjutkan oleh Wakapolri sekarang, supaya tidak kayak apa ya, berutang budi dengan Jokowi ini. Jadi pemeriksaannya bias, ya kan? Masa uji keidentikan hasilnya asli, itu saja sudah salah dunia, ya. Berikut juga dengan bukti-bukti hanya ditampilkan di belakang, beraninya cuma seperti itu. Terus disimpulkan ijazah Jokowi asli, nggak ada ditunjukkan, sudah diserahkan katanya 2 hari sebelumnya. Mana itu? Terus kita harus percaya bahwa ijazah Jokowi asli, nggak pernah ditunjukkan ke publik, yang mengaku hanya diserahkan ke Bareskrim, yang mengaku hanya ditunjukkan kepada wartawan yang nggak boleh foto, yang mengaku hanya ditunjukkan kepada pengacaranya, yang mengaku-ngaku itu di TV. Sekarang saya sudah lihat, hanya karena kalian melihat, terus publik jutaan ini harus percaya. Kan konyol. Saya melihat, percayalah, saya sudah melihat. Kan begitu ceritanya. Science bukan karena percaya. Kalian pernah melihat, science it's about proof. Ya kan? Harus bisa direkonstruksi orang lain. Bagaimana mau merekonstruksi oleh orang lain kalau ijazahnya aja nggak pernah ditunjukkan secara fisik, hanya pengakuan dipertunjukkan kepada pengacaranya, ditunjukkan kepada wartawan. Harusnya sebagai benar alumni UGM, walaupun sarjana muda, ya, gelar BSc harusnya bangga, gitu loh. Walaupun nggak insinyur, BSc juga banyak, gitu loh. Karena di arsip Universitas Leiden, ya, daftar dosen-dosen UGM saat itu, waktu Kasmujo pertama kali menjadi dosen, ya, masih gelarnya BSc, itu tahun 77 atau 76, dan di daftar dosen-dosen itu banyak lulusan BSc, sarjana muda, gitu loh. Hanya sedikit yang insinyur di daftar dosen Fakultas Kehutanan UGM, ya. Jadi banyak yang BSc. Kenapa harus malu kalau cuma BSc, gitu loh. Ya kan, buktinya dosen-dosen saat itu, kita kan bicara saat itu, ya. Nah, banyak daftar dosen di Fakultas Kehutanan UGM gelarnya cuma BSc, ya, sarjana muda, sesuai dengan jumlah SKS di transkrip nilai yang katanya milik Jokowi ditampilkan di monitor Multipidum itu, ya. Terus bulatannya juga sarjana muda, gitu loh. Itu akan ditanyakan di sidang perdata nanti, gitu, ke rektor UGM terutama Pak Emilia, ya harus siap hadir lah. Nggak boleh anda sebagai pejabat publik harus hadir, ya kan. Kalau nggak mau hadir ya ngaku aja, oh ya, skripsi ini memang nggak cocok, ini nggak ada lembar pengesahan untuk penguji, nggak ada namanya, ini pasti palsu ini skripsi ini, ya tinggal bilang gitu aja. Belum lagi ini teknologi tulisannya semua mesin ketik saat itu, ini sudah modern nih, ini pasti palsu. Begitu aja Bu Ova Emilia, selesai ini masalah, ya. UGM kembali lagi kejujuran dan bisa bergerak maju, iya kan, daripada begini. Ya kan, Anda sibuk nanti ke Jakarta, dipanggil perdata, nanti ada lagi yang lain, kemana Anda, kan. UGM akan hebat kalau Anda, Profesor Ova Emilia, berani jujur, gitu loh, ya. Sayang sekali, ya. Kenapa nggak jujur aja lah, ya. Ini kan bukan
sembarang mahasiswa ini Bu Ova Emilia. Ini seorang Joko Widodo yang dua periode itu presiden. Kalau random mahasiswa ngapain kita urusi Bu? Capek, ya kan? Habis waktu, energi, biaya, ya kan? Gitu ya. Oke, terkait dengan tuduhan kami kok makin marak ya. Ada ngabelin lah, ada kemarin si Rifa ya, Rifa atau Rifai nama pengacaranya itu ya, mengatakan ada ya orang di belakang kami bla bla bla. Kalau ngabelin mengatakan ada pendana besar atau apa-apa, buktikanlah. Jangan kalian memfitnah. Kalian menuduh kami memfitnah, ya kan? Rifai dan ngabelin, khususnya pengacara Jokowi, kalian menuduh kami fitnah kepada Jokowi. Padahal kami ya menganalisa, ya minimum kami ada kajian akademik. Kalian sekarang menggiring, ada pendana besar atau apa, ada orang di belakang kami, siapa coba? Coba, ada mendana kami, siapa coba? Jawab dulu, jangan fitnah kalian. Mentang-mentang kalian pengacara, ya. Jangan suka fitnah kalian. Siapa yang membiayai kami? Coba tunjukkan. Ada nggak satu perak pun itu loh membiayai kami? Ada nggak yang mengorkestrasi ini? Jangan memfitnah orang, gitu loh, ya. Hanya untuk Jessica saja saya datang podcast ke Jakarta ya, Rifai dan lainnya yang ada di pengacara Jokowi itu ya. 2 kali saya podcast itu ke Jakarta, biaya sendiri itu saya, itu loh. Coba tanya bos kalian itu, siapa yang biayain? Saya sendiri datang podcast diskursus sama siapa itu, siapa diskursus dan Uya Kuya. Lalu 10 hari setelahnya Jessica bebas bersyarat. Jangan bilang dibiayain, ya saya sudah terbiasa biaya sendiri, gitu loh. Ya, bukan pelit kayak kalian, ya kan? Terbiasa saya biaya sendiri, gitu loh. Jadi kalau ngabelin ngomong, hati-hati ngabelin, ya ngabelin, ya hati-hati kau ngomong, ya. Saya bukan kau, ya. Kalau kau mencurigai kami atau aku lah dulu, saya lah dulu ya. Yang bisa saya pastikan saya sendiri. Ada orang pendana besar, tunjukkan dulu, jangan fitnah kau ngabelin, ya. Tunjukkan kepada saya, coba suruh PPATK, masih punya kekuasaan kok kan, suruh PPATK atau memeriksa rekening saya, atau menggrebek, memeriksa apa saya, tempat saya tinggal. Coba periksa dulu apa harta saya, ya. Jangan mentuduh-tuduh kau ngabelin, udah tua kita, ya. Jadi jangan anggap saya seperti dirimu, ya. Kalau kau suka menyenangkan orang lain, menjilat, kalau saya nggak suka, lebih baik pahit omongan saya. Dan tidak ada saya seperti kau bilang pendana besar. Berarti kalau kau bilang pendana besar, berarti ada yang membiayai saya, mendanai saya, ngabelin. Ya, jangan sembarangan ngomong kau, ya. Jangan sembarangan kau ngomong kau, ya. Memfitnah kau itu namanya, ya. Kalau kami aja pakai algoritma mengkaji, dibilang memfitnah, apalagi mulutmu itu, ya. Apalah buktinya kami didanai? Ya, jangan sembarangan kau ngomong kau karena dekat kau sama Jokowi jadi suka-suka mau ngomong. Buktikanlah dulu omonganmu itu, sakit hati awak, ya. Hanya karena kau dekat Jokowi jadi bisa suka-suka mau ngomong, ya. Ada saatnya kekuasaan itu akan redup, ngabelin, dan sisanya tahu nanti akan kena batunya kau, gitu loh. Juga kau apa memproyeksikan dirimu pada diriku, ya. Kalau kau biasa kayak gitu, ada yang danai, jangan, bukan berarti saya ada yang danai. Saya hidup dengan idealisme saya bisa jualan buku di Amazon untuk hidup, ya. Gitu loh. Walaupun hidup saya tidak semewah kau, tapi saya hidup dari keringat saya sendiri, bukan dari menjilat, kan? Enak sekali ya, nuduh-nuduh orang ada pendana besar. Siapa? TPUA. Coba tunjukkan dulu, buktikan dulu TPUA pernah ngasih saya 1 rupiah pun. Siapa? Pak Egy Sujana, Bang Egy. Coba tunjukkan dulu 1 rupiah pun ngasih saya. Siapa lagi? Pak Rizal Fadila, tunjukkan dulu pernah ngasih saya duit 1 rupiah pun, tunjukkan. Gitu loh. Saya datang ke Jogja pun biaya sendirinya, pulang pun biaya sendiri. Biar kau tahu yang ke Jogja 15 April itu. Enak kali yang ngomong, ya. Jangan terlalu terbiasa kau suka menuduh ngabelin dan para pengacara yang lainnya. Biarkan polisi itu bekerja untuk membuktikan kalau ada. Ya, Polda Metro Jaya membuktikan apakah saya dibayar atau apa. Harus ada bukti material. Gitu loh. Apakah saya ada mengorkestrasi atau mendanai atau mengorganize, saya datang sendiri, inisiatif sendiri kok ke 15 April itu, ya. Saya diajukan oleh apa, itu pun lewat online, lewat apa, YouTube,
ya, untuk Pak Bang Rismon supaya datang bertemu 15 April ya gitu. Ya, saya datang sendiri gitu loh. Itu kan kampus saya UGM, memang kampusmu ngebelin ya. Kalau UGM nggak kampusmu ya jangan kesana kau, kan itu kan kampus kami bertiga, Pak Roy Suryo maupun Bu Tifa, itu kan kampus kami. Apa salahnya kami datang pulang ke kampus kami, halal bihalal silaturahmi langsung kau duduk dengan pendada besar. Ya bek ya sudah mau itahe. Ya, jadi apa kali sekarang liar kali ya, menuduh kami memfitnah, menuduh kami menebarkan kebencian, bla bla bla, tapi dia memframe ingin ada di belakang. Kan nggak baik gitu, menuduh kami memfitnah, dia sebar fitnah. Ya, hati-hati itu pengacara Jokowi yang kemarin di forum keadilan ya. Apa kemarin bilangnya itu? Pengacara Jokowi itu bisa itu ya, unsur fitnah itu harus Anda buktikan tuh. Untung aja belum saya minta untuk dilaporkan Anda ya. Ya, hati-hati Anda itu. Siapa namanya itu? Rifa atau Rifai. Ya. Ada apa skenario apa di belakang kami? Jangan sembarangan ngomong kau. Itu loh, ya. Bisa kena pasal kau, kena delik nanti kau menuduh-nuduh. Itu loh. Ya. Mana buktinya kami didanai, diorkestrasi oleh siapapun. Ya. Biarkan Polda bekerja, tunggu hasilnya. Kalau memang ada yang mendanai kami, kalau ada yang mengorkestrasi, mendorong kami, mau apa kami. Saya ya kenal sama Bu Tifa baru 15 April itu, nggak ada hubungan online, telepon atau apapun, nggak ada. Iya bek, acik roha, jangan menebar fitnah. Kalian menuduh kami memfitnah, jangan balas dengan fitnah. Jangan mentang-mentang berada di pihak kekuasaan langsung suka-sukamu. Ya. Memang kau siapa? Ya. Mau juga ntar lagi si Jokowi itu, ya kan? Akan redup kekuasaannya sesuai dengan waktu. Kau jadi apa? Ya, itu loh. Ya kan? Jangan suka menuduh-menuduh. Ada di balik ini, ada ini. Siapa di balik saya? Ada tembok. Itu loh. Kalau memang ada, biarkan Polda Metro Jaya itu membuktikan itu. Ya, membuktikan sesuai dengan bukti materi ya, jangan bukti yang diada-ada kan. Itu loh. Oke, oleh begitulah pemirsa ya, tetapi kita tetap berterima kasih pada orang-orang yang ada di Bareskrim yang masih baik menampilkan itu, dan ketahuan pula transkrip nilai tentang nilai skripsinya nggak ada, nilai KKN-nya pun nggak ada, ya kan? Ya karena sesuai dengan pendaftaran sarjana muda, ya kan, nggak KKN, nggak skripsi, ya berkesesuaian kan. Dan itu akan dilaporkan ke Bareskrim, dan agar Bareskrim kita minta lebih terbuka terkait dengan spesifik ini ya, skripsi ini. Laporan dugaan skripsi palsu Joko Widodo. Wah, kalau hukum gitu katanya dugaan. Ya kalau ilmiah kan ya authentic fake, authentic fake. Ya kan? Kalau dugaan ya berapa probabilitasnya, kemungkinannya berapa, kan itu persentasenya kan gitu kalau apa. Ya. Dan ke apa nanti, ke mana itu? Pengadilan Perdata. Ya, ada 4 pihak ternyata. Rektor UGM of Emilia, Ketua Wali Amanat Pratikno, yang ketiga Pak Kasmuco sebagai dosen pembimbing skripsi, yang keempat Joko Widodo terkait skripsi ini, khususnya lembar pengesahan skripsi. Wah, itu dia mantap cuy, ya kan cuy. Aman damai bang, ayo lanjut bongkar fufu apa bang, jangan berhenti mencerdaskan rakyat, kami support. Oh iya itu ya, ada janjian nanti sama Bang Roy, kita apa, karena dia yang pegang data banyak, ya kan? Nanti saya sambut dengan analisa saya, Bang Roy. Sudah pernah dikasih email saya ya, tapi siapa tahu masih banyak lagi datanya, karena baru itu sedikit, lumayan banyak lah. Bambang Suryono, spill Pak Tito Karnavian bang, ya itulah Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian, Birkrimumnya Krisnamurti. Ya kan, mengotak-atik video CCTV Jessica, dikabur-kaburkan pakai software gratisan iRightSoft, right kanan, RARIGHT Nah, kalian download lah itu. Nah, masukkan sebuah video, otak-atiklah dimensi frame-nya itu, lebar dan tinggi frame, atau dimensi frame, atau ukuran frame. Kalian otak-atik laju frame-nya, terus kalian otak-atik jenis kodeknya, ya kan, teknik kompresi dekompresinya. Itulah dipakai Muhammad Anwar Azhar coba.
Katanya itu software FBI, CIA, Interpol. Bayangkan. Ya, katanya laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri itu ketuanya saat itu Muhammad Noor Azhar. Katanya sudah ISO segala macam itu. ISO 17025, ISO sekian, pakai software gratisan mengotak-atik. Ya, mengabur-ngaburkan. Itulah kerjaannya Tito Karnavian Krishnamurti. Siapa yang disuruh? Muhammad Noor Azhar, kepala lab komputer forensik Baris Krim itu Polri, bersama rekannya dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ya, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, pentolannya, pengurusnya Christopher Harimanrianto. Coba bayangkan, Muhammad Noor Azhar mendirikan AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ketuanya saja sama pengurusnya penipu. Muhammad Noor Azhar, Christopher Harimanrianto, itu bisa banyak dipakai di pengadilan itu AFDI itu. Itulah Baris Krim hasilnya. Gimana mau dipercaya publik? Memang publik bodoh. Hanya karena kalian meriksa langsung benar gitu. Oh, sudah bisa itu, sudah ada kepastian hukum. Enak kali kepastian hukum itu di pengadilan. Hasil dari Baris Krim ya kita challenge. Enak kali. Memangnya hak absolut kalian kebenaran ilmiah itu? Gitu loh. Tatmo apa tuh? Kowusu lapor ke Disdik Mabes Polri agar bisa digelar ijazah. Iya kan sudah ke Karwasidik, ya, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Itu sudah dilaporkan kemarin oleh ke pihak TPUA untuk diadakan gelar perkara khusus untuk dibuka semua bukti-bukti yang diklaim identik dan otentik itu. Gelar perkara khusus sudah disurati oleh tim TPUA ke Karwasidik, ya. Kita tunggu aja hasilnya, berani nggak gitu loh. Kalau nggak berani, ya rakyat simpulkan aja. Kalau benar, berani. Kalau salah, takut. Kan begitu aja kesimpulannya, sesederhana itu, kan? Ya kan? Apalagi nggak ada bukti satupun disajikan di meja. Apa kalian percaya? Ya kalau kalian percaya berarti kalian ternak menggongo. Nggak pakai otak. Ya, pokoknya Jokowi harus benar. Yalah, pengkultusan pribadi itu. Ya, nggak ada yang sempurna. Jokowi manusia biasa, bukan setengah dewa seperti pengakuannya sendiri waktu jadi gubernur DKI sebelum dicalonkan presiden. Saya itu manusia biasa, Pak. Katanya Bapak manusia setengah dewa, kata wartawan. Terus jawaban dia, enggak, saya manusia biasa kok, makan nasi biasa juga seperti kalian. Ya kan? Mahes, kasihan ya.